Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahbubi Rahman, NPM 121-2019-043. Di video kali ini, saya akan membahas modul 2 tentang piutang dan penjualan pada PT Sugus. Nah, di sini ada piutang usaha, lalu prosedur audit, lalu ada penjualan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang piutang usaha dalam prosedur audit. Yang pertama itu minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat, pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Indeksnya itu dikerjakan. Ada di buku 1 halaman 52-56. Yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Di sini indeksnya dikerjakan buku 1 halaman 51 yang bagian penjualan. Lalu yang ketiga, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Indeksnya itu tidak dikerjakan. Lalu yang keempat, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan atau misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Nah, di sini indeksnya dikerjakan pada indeks EE. Lalu yang kelima, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Sini indeksnya dilakukan terdapat di buku 1 halaman 56. Nah, yang keenam, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya. Misalnya, dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Indeksnya ini dilakukan EE dan EE2, EE1 dan EE2. Nah, yang ketujuh, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini indeksnya dilakukan pada EE. Yang kedelapan, perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini indeksnya tidak dilakukan. Yang kesembilan, uji pisah batas penjualan atau sales cut-off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini indeksnya itu dilakukan PL1. Nah, yang ke-10, teliti perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan
antara piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Di sini indeksnya tidak dilakukan. Nah, yang ke-11 itu verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terutang atau outstanding. Di sini tidak dilakukan indeksnya. Yang ke-12 itu, bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu perhatian dari yang para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu diperhatikan para partner maps itu dilakukan indeksnya. Yang ke-13 itu, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Di sini indeksnya itu tidak dilakukan. Nah, jadi klien di PT Sugus ini schedule-nya itu siklus penjualan dan penagihan piutang usaha dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Mahbubi Rahman tanggal 12 bulan Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Nah, di sini ada prosedur audit PPN. Jadi, untuk PPN indeksnya tidak ada yang kita lakukan, jadi tidak ada yang bahas untuk PPN ini. Nah, lanjut ke zona koreksi modul 2. Zona koreksi modul 2 ini ada tanggal keterangan dan debit kredit. Pada penjualan PPN keluaran piutang usaha PT Krakatau itu sebesar debitnya 10.000 sama di debitnya 10.000, kreditnya itu 11.000. Jadi di sini ada piutang usaha PT Krakatau, PT Usaha, lalu penjualan PPN keluaran PT Usaha Lancar. 198.000 itunya di kredit. Kreditnya itu 180 juta. Lalu ada di PPN keluaran PT Usaha Lancar itu sebesar 18 juta itu ada di kredit. Lalu penjualannya itu pada tanggal 31 Desember 2018, debitnya itu sebesar 20 juta. Lalu PPN keluaran keterangannya itu di debitnya itu sebesar 2 juta. Nah, lalu pada piutang usaha PT Zebra Pratama itu debitnya itu sebesar 15 juta. Di kreditnya itu piutang usaha PT Lestari sebesar 15 juta juga. Nah, jadi piutang usaha zona koreksi modul 2 ini itu totalnya 900 juta dari penjualan zona koreksi modul 2, zona koreksi modul 2. Nah, di sini ada keterangan WPREP per klien, pare, dan per audit. Di dalam piutang usahanya itu 11.970.973.240 perak itu per klien. Nah, di sini paredar itu 841 juta, share itu 74 juta, per auditnya itu 12.757.973.240, di mana piutang afiliasi ini per kliennya itu sebesar 85 juta. Nah, dari Pak RDR itu sebesar 15 juta. Ini yang share parenya ini kita kosongin karena kita udah tidak ada dalam piutang afiliasinya. Dan di sini per auditnya itu sebesar
miliar, 100 juta. Ini klien pada PT Sugus, schedule-nya itu piutang dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018. Diperiksa oleh Mabuwi Rahman di tanggal 12 Maret 2019, indeksnya periode 31 Desember 2018. Lalu ada nama pelanggan PT Sugus schedule piutang usaha. Dalam piutang usaha ini nama pelanggan WPR per klien 31 Desember 2018, para dan DR-nya itu CR, lalu peraudit 31 Desember 2018. Di sini ada nama pelanggannya itu PT Krakatau, PT Merdeka, PT Orientasi, PT Lestari, lalu PT Nuansa, PT Pelita, PT Kueni, PT Sejahtera, PT Usaha Lancar, PT Wahana, PT Rimba, PT Tempo, PT Zebra Pertama, PT Zira, Forbox, Ins, Equity USD 20.000 US dollar, Royal Ins, Equif USD dolar 40.000. Nah, di sini perkelahiannya itu PT Krakatau sebesar 33 juta. Lalu di sini ada 11 juta, itu parenya itu di CR karena itu 33 jutanya ini dimasukkan ke dalam piutang usaha. Pada dasarnya per auditnya itu sebesar 22 juta. Nah, ini ada orientasi Merdeka itu 103.960.000. Terdapat ini keterangan WPRF-nya itu piutang usaha, di sini ada para kreditnya. Pada jurnal korek pada di dalam jurnal koreksi yang tadi di bagian itu pertama piutang usaha lancar. Lalu kita masuk ke daftar konfirmasi PT Sugus, periksaan bukti penerimaan kas atau bank. Nah, di sini ada nomor, nama pelanggan, alamat, lalu jumlah per klien rupiah, hasil konfirmasi perbedaan, lalu penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019. Nah, di sini ada PT Krakatau yang sebelumnya itu di bagian S1 ini. Di sini ada alamat Jalan Selat Sunda nomor 100 Tangerang. Jumlah perkelahiannya itu 33 juta. Jumlahnya itu ada 30 juta juga. Hasil konfirmasi 1 dan 2-nya ini NR. Lalu perbedaannya itu tidak ada karena dia 33 juta diambil dari 22 yang sebelumnya ini. PT Krakatau perauditnya di bagian S1. Sebaiknya juga sama PT Merdeka, Jam Merdeka nomor 5 Cianjur, jumlah perkelahiannya 103.960.000 sama dengan 103.960.000. Orientasinya Sudirman nomor 16 Jakarta. Jumlah perkelahiannya itu
250. Ini ada PT Kueni Jalan Lontar Barat nomor 95 Serang. Jumlah perkelahiannya itu 132 juta. Jumlah perkelahiannya ini sebesar 132 juta. Hasil konfirmasi 1 dan 2 itu NRT dan itu tidak ada. Lalu penerimaan setelah tanggal laporan keuangan sampai dengan 28 Februari 2019 itu sebesar 132 juta. Lalu ada PT Sejahtera Jalan Kelapa 81 Jakarta. Ini ada jumlah pertanyaan sebesar 170 dan 871 500 itu 22, lalu 85 871 500. Nah, ini pemeriksaan bukti penerimaan kas pada PT Sugus daftar konfirmasi schedule konfirmasi dibuat oleh Wijaya, dibuat oleh pada tanggal 13 Desember 2018, lalu diperiksa oleh Mahbubur Rahman di tanggal 12 Maret 2019. Indeksnya itu periodenya itu 31 Desember 2018. Dan di sini ada tanggal pengiriman PT Sugus hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Nah, di mana pengiriman pertama 14 Januari 2019. X pengiriman kedua. Saldo menurut konfirmasi, saldo selisih yang dilaporkan. Jumlah konfirmasi pada saldo menerima konfirmasi itu 2. Lalu jumlahnya itu sebesar 272 juta. Persentasenya itu tahunnya 2,27%. Persentasenya itu tahun lalu 0,00. Selisih yang dilaporkan itu tidak ada, langsung ke hasil konfirmasi. Jumlah konfirmasinya itu sebesar 7, jumlahnya itu 574.931.500. Persentase tahun berjalannya 4,79%. Lalu persentase tahun lalunya itu sebesar 126,83%. Nah, di sini ada selisih dengan pembukaan kliennya itu jumlah konfirmasinya tidak, jumlah rupiahnya sebesar 44.900.000, persentase tahun berjalannya itu sebesar 0,37%. Nah, di sini ada tidak kembali, jumlah konfirmasinya itu 7, jumlahnya itu sebesar 11.099.141.740.000. Persentasenya itu 92,56. Persentasenya itu tahun lalunya itu 137,97. Lalu total yang dikirim ini sebesar jumlah konfirmasinya itu 16. Jumlah RP-nya itu sebesar 11.990.324.240. Persentasenya itu konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usahanya itu, sehingga persentasenya itu 100% di tahun lalunya itu. Ini di tahun berjalan, ini di tahun lalunya itu sebesar 268,7
Nah, di sini ada piutang usaha pada tahun 2017. Total CB-nya 3, total RD-nya ini makanya kita pisahin, lalu total anggarannya sebesar segitu. Lalu saldo menurut konfirmasi, jumlah konfirmasi satu jumlahnya itu 10.357.207.600, persentase tahun berjalannya itu 86,37%, persentase tahun lalunya itu 133,85. Nah, sini hasil konfirmasinya 0, lalu tidak kembali 6. Jumlahnya itu 740.114.140. Persentasenya itu 6,19%. Persentase tahun lalunya 242,09. Lalu total yang dikirim jumlah konfirmasinya itu 7.911.141.740.000. Nah, sini ada total piutang usaha itu 11.990.973.240 juta. Nah, di sini ada piutang usahanya itu CB PT Pelita, lalu NR PT Usaha Lancar. Nah, 22-nya itu tadi ada di bagian sini. Selisihnya PT Krakatau. Klien PT Sugus schedule ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Mobi Rahman tanggal 12 Maret 2019. Indeksnya itu EE2 periode 31 Desember 2018. Lalu ada keterangan WPRF per klien 31 Desember 2018. Pare Der CR per audit 31 Desember 2018. Penjualan itu 42.007.12.807.000 rupiah. 30 juta di parenya itu sebesar di debit, kreditnya itu 180 juta. Prauditnya itu 42.868.870.87 Nah, ini retur penjualannya. Sini pare DR itu tidak ada, pare CR-nya itu tidak ada. Jadinya itu 42.586.806.834.000. Sininya itu 30.000, 30 juta. Sini 180 juta. Sini itu tambah jadi 42.862.87 Kliennya itu PT Sugus, schedule-nya itu penjualan dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Mahbubi Rahman tanggal 12
tanggal 12 Maret 2019. Indeksnya itu PL1 periode 31 Desember 2018. Di sini ada uji visa batas penjualan, di mana surat jalannya itu tanggal 26 Desember 2018. Ini nomor 229. Faktur penjualannya itu tanggal 26 Desember 2018. Nomornya itu 229, nama pelanggannya PT Zera sebesar jumlah 158.600.000. Nah, di sini ada tanggal pencatatannya itu 26 Desember 2018. Nah, ini surat jalan dari uji visa batas penjualan pada PT Sugus. Dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Mabubi Rahman tanggal 12 Maret 2019. Indeksnya itu PL1.1 periode 31 Desember 2018. Nah, di sini ada schedule indeks TOC 1. Untuk pengisian ini dari buku 1 modul 2 dokumen-dokumen pada halaman 62 sampai 67. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, lalu surat jalannya tanggal sama nomornya itu. Lalu ada faktur penjualan, nama nomor, nama pelanggan, jumlah, bukti pendukung, otoritas, voting, periksa pencatatan, bukti penjualan, lalu kartu piutang, dan buku besar. Sini pada nama pelanggan, surat jalan, tanggal nomor 1 itu 26 Desember 2018, nomor 229, tanggalnya itu 26 Desember 2018. Nomornya itu 229, nama pelanggan PT Zera. Jumlah itu 158.600.000. Bukti pendukungnya kita cek centang, lalu bukti pendukungnya kita centang juga, lalu otoritas kita centang juga, votingnya juga centang, bukti penjualannya juga, lalu kartu piutangnya juga, buku bersama tidak silang sampai dengan 28 Desember 2018. Nomor 233 tanggal 28 Desember 2018. Nomor 233 nama pelanggannya itu PT Sejahtera. Jumlahnya itu 22 juta. Bukti pendukungnya itu sama kita checklistkan, lalu otoritasnya juga kita checklistkan, lalu votingnya juga kita checklistkan, bukti penjualannya itu kita checklistkan juga, kartu piutangnya kita checklistkan juga, buku besarnya itu kita tidak checklist, kita silang. Kliennya PT Sugus, lalu schedule uji transaksi penjualan dan piutang dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Mabubi Rahman tanggal 12 Maret 2019, indeksnya TOC 1 periode 12 Desember 30 12 Desember 2018.
Di sini ada keterangan yaitu PT Sugus Schedule Kertas Kerja Neraca, di mana keterangan WPR per audit 31 Desember 2017 per klien 31 Desember 2018 pare debit kredit per audit itu 31 Desember 2018. Aset lancar, lalu kas dan setara kas, investasi jangka pendek, di mana WPRF itu bagian C-nya itu per audit 31 Desember 2017 67.655.350 per klien itu 31 Desember 2018 47.490.324 lalu per audit 31 Desember 2018 47.490.324 lalu piutang usaha di bagian WPRF-nya itu sebesar E-nya itu sebesar per audit 31 Desember 2017-nya itu sebesar 8.497.922.268 per kliennya itu 11.950.940.240 debitnya itu sebesar 841 juta, lalu kreditnya itu 74 juta, per auditnya itu 31 Desember 2018 sebesar 12.957.953.240 juta. Nah, di sini ada piutang lain-lain di bagian E-nya, di mana ini rumusnya itu ditambah sum C6. Sini kita di C6-nya dulu, lalu C11. Jadi hasilnya 11.788.678.678.000. Di sini juga per kliennya itu, lalu parenya itu juga sama, lalu per auditnya sama dari G6. Klien PT Sugus Schedule Kertas Kerja Neraca dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Mabubi Rahman tanggal 3 Desember 2019, indeks A2.1 periode 31 Desember 2018. Lalu A2.2 keterangan WPRF per audit 31 Desember 2017 per kliennya itu 31 Desember 2018, parenya itu debit kredit per audit 31 Desember 2018. Kewajiban jangka pendek itu WPRF-nya itu M. Lalu pinjaman bank dan cerokan itu tidak, WPRF-nya kosong, per auditnya 31 Desember 2017 200 juta, per kliennya itu 200 juta, atasnya auditnya itu 200 juta. Utang usaha keterangannya itu yang satu, auditnya itu 1.608.203.500, kepalanya itu 126, harus 16.100, 990.000, 10.800.000. Lalu di sini ada kewajiban, ekuitas, total kewajiban dan ekuitas. Nah, di sini ada klien tersebut schedule berdasarkan neraca dibuat oleh saya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Mamuwi Rahman tanggal 3 Desember 2019,
Indeks A2.2 periode 31 Desember 2018. Di sini ada indeks A3.1 di mana kertas kerja laba rugi. Nah, kertas laba ruginya itu sebesar parenya itu kan 30 juta. Ini jadi 30 juta ini yang diambil dari yang tadi sebelumnya ini. Nah, lalu 180 juta ini di kredit, lalu per auditnya itu 42.736.834 PL WPRF-nya itu penjualan neto PL1, beban pokok penjualan PL2, beban usaha PL3, pendapatan dan beban lain-lain PL4. Per kliennya itu PT Subus, schedule kertas kerja laba rugi dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Mahbubi Rahman tanggal 12 Maret 2019, indeksnya itu A3.1 periode 31 Desember 2018. Di sini ada kertas kerja laba rugi. Keterangan WPRF Praudi 31 Desember 2017 per kliennya, 31 Desember 2018 parenya itu debit kredit. Nah, ini jadi makanya kita tidak diisi dulu karena kertas kerja laba ruginya itu kita tidak kita isi. Per klien PT Sugus, schedule kertas kerja laba rugi dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Mahbubi Rahman tanggal 12 Maret 2019, indeksnya itu A3.2 periode 31 Desember 2018. Sekian penjelasan dari modul 2 ini. Terima kasih. Kalau ada yang salah diminta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.